Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan belajar tentang entalpi ya. Oke, jadi yang pertama kita akan belajar tentang entalpi ya. Simbolnya H dan perubahan entalpi. Dan perubahan entalpi atau delta H. Oke. Apa itu entalpi? Entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap ya. Jadi harus digarisbawahi bahwa ini pada tekanan yang tetap. Oke. Nah, kemudian berdasarkan perubahan entalpi ya atau delta H ini dibagi menjadi dua reaksi ya. Ada reaksi endotherm dan reaksi exotherm. Dan nilainya selalu kecil dari 0 karena tadi negatif ya, maka kita pastikan pada reaksi exotherm entalpi produk lebih kecil daripada entalpi reaktannya. Jika kita gambarkan dalam bentuk bagan perubahan entalpi, bentuknya seperti ini. Posisi reaktan di atas ya, dan posisi produk di bawah karena nilai produk itu lebih kecil daripada nilainya reaktan. Kemudian untuk tanda panah, karena produknya di bawah, maka tanda panah mengarah ke bawah untuk reaksi exotherm. Dan nilai delta H-nya pastikan bertanda atau bernilai negatif. Jelas ya? Kemudian untuk contoh reaksi endotherm. Oke, ini untuk reaksi exotherm ya. Kalau tadi reaksi endotherm itu menyerap kalor, maka reaksi exotherm yaitu melepas kalor ya. Exo mengeluarkan kalor ya. Ini terjadi dari sistem ke lingkungan ya, di mana nilai delta H-nya itu adalah negatif ya. Kalau endotherm tadi adalah positif, kalau exotherm dia negatif. Delta H itu adalah H produk minus H reaktan ya. Kalau di exotherm maka H produk minus H reaktan itu nilainya adalah kurang dari 0. Oke, karena muatannya negatif, maka dia kurang dari 0. Artinya bahwa H produk ini nantinya akan kurang dari H reaktan ya. Nilai H produk ini lebih kecil daripada H reaktan ya untuk exotherm. Nah,
Jika digambarkan maka akan seperti ini ya, tanda panahnya ke bawah. Kalau di sini kan tandanya panahnya ke atas nih. Kalau di ini tanda panahnya ke bawah. Ini reaktan, ini produk. Oke. Contoh dari reaksi endoterm yang menyerap kalor itu adalah reaksi fotosintesis ya. Kemudian kalau contoh dari reaksi eksoterm yang melepaskan kalor adalah pembakaran ya. Jadi proses pembakaran itu contoh dari reaksi eksoterm. Oke, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu adalah kaidah dalam perhitungan delta H. Ya, kaidah yang pertama ya, yaitu reaksi yang dilengkapi dengan harga delta H, maka koefisien itu sama dengan jumlah mol. Oke ya, ini ada contoh, ada reaksi N2 plus 3H2 ya, kemudian jadi 2NH3. Nah, ini delta H-nya adalah 92 kilojoule. Nah, karena di sini reaksinya itu kan dilengkapi dengan harga delta H, ya kan? Maka pastikan koefisiennya itu sama dengan jumlah mol. Oke. Kalau ini jumlah molnya jadi berapa? 1 ya, karena koefisiennya 1. Kemudian ini jumlah molnya berarti 3 karena koefisiennya 3. Kemudian untuk NH3 dia 2 mol. Oke, kemudian contoh lain ya. Ini diketahui reaksi 2S plus 3O2 itu menghasilkan senyawa 2SO3 ya, 2SO3. Nah, ini kalor yang dibutuhkan itu adalah 800 kilojoule ya untuk menghasilkan senyawa ini. Nah, jika kalor yang dihasilkan hanya 400 kilojoule ya, maka gas SO2 yang terbentuk adalah, nah, jadi ini ada 2 mol SO3. Ini kenapa 2 mol? Dari sini ya. Ini kan. Karena koefisiennya 2. Ya. Jadi jumlah molnya juga 2 ya. Di sini kan terlihat bahwa koefisien sama dengan jumlah mol. Koefisiennya 2, maka jumlah molnya itu juga 2. Oke. Nah, 2 mol SO3 itu kan ini kan dihasilkan dari 800 kilojoule. Ya kan, menghasilkan 800 kilojoule. Nah, kemudian jika kalori yang dihasilkan hanya 400 kilojoule, yang dihasilkan itu adalah hanya 400 kilojoule, maka ini gas SO3 yang terbentuk itu berapa molnya kan, berapa koefisiennya, berapa molnya. Maka mol SO3 yang terbentuk ini sama dengan, ya kita kali silang ya. Jadi itu 2 ya. 2 dikali 400 dibagi ini 800 ya. Kita bisa coret 2 kali 4 8, 8 dibagi 8 1. Oke. Jadi berapa mol SO3-nya? 1 mol ya. Kalau 400. Oke, paham ya sampai sini ya? Paham dong. Mudah ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke kaidah yang kedua ya. Jadi yang kedua ini adalah harga delta H. Harga delta H reaksi ini bergantung pada jumlah zat. Maksudnya adalah jika reaksi dibalik, maka tanda delta H dibalik.
Kemudian jika reaksi dikalikan, ya dikalikan X ya, berapapun nilainya X ini ya, reaksi dikalikan X, maka delta H juga dikalikan dengan X. Oke, kemudian jika reaksi dijumlahkan, maka delta H juga dijumlahkan. Oke, ini contohnya misalkan adalah N2 plus 3H2 itu menghasilkan 2NH3 dengan nilai delta H-nya adalah min A kilojoule ya. Apabila reaksi ini dibalik ya, maka dibalik ya, jadi otomatis 2NH3 itu menghasilkan N2 plus 3H2 ya, ini N ya. Nah, karena reaksinya dibalik ya, kaidahnya adalah kalau reaksi dibalik maka tanda delta H dibalik ya. Otomatis ini kalau minus dibalik jadi plus A kilojoule. Oke, kemudian selanjutnya misalnya reaksi ini akan dikali 2 ya, dari ini ya, dari reaksi yang paling atas ini ya, itu mau dikali 2. Kalau ini kan dibalik, kalau ini kita kali 2. Nah, kali 2-nya itu adalah koefisiennya ya, koefisiennya. Jadi maka reaksi yang dihasilkan adalah 2N2 plus 3 kali 2 6 6H2, 2 kali 2 itu 4 NH3. Nilai delta H-nya itu adalah, nah kan sesuai dengan kaidah reaksi dikalikan X ya, berarti ini adalah reaksi dikalikan 2, maka delta H-nya juga dikalikan dengan 2 ya. Jadi nilai delta H-nya adalah negatif A kilojoule dikali 2, maka jadi negatif 2A kilojoule. Oke, nanti untuk yang reaksi dijumlahkan kita lanjut ke kaidah yang ketiga. Oke, tapi sebelumnya kita coba nih, ada contoh lagi soal ya. Di sini ada reaksi CO2 plus 2H2O itu menghasilkan CH3OH plus 3/2O2 ya, dengan delta H adalah plus 160 kilokalori. Nah, tentukan delta H reaksi untuk ini 2CH3OH plus 3O2 kemudian menghasilkan 2CO2 plus 4H2O. Delta H-nya berapa? Nah, kita lihat nih. Kita kan tadi udah lihat nih ada reaksi dibalik, ada reaksi dikalikan. Kita coba lihat ini reaksi ini dibandingkan dengan reaksi yang atas, kira-kira dibalik nggak? Dibalik ya, nih kan CH3OH-nya di sini, yang tadinya di kiri jadi di kanan, ya kan? Kemudian O2-nya jadi di sini, CO2-nya jadi di sini, H2O-nya di sini. Maka ini reaksinya dibalik, ya. Reaksi dibalik. Reaksi dibalik. Oke. Kalau reaksinya dibalik, maka tanda delta H-nya juga dibalik. Nah, dari plus 160 kilokalori jadinya negatif 160 kilokalori. Oke, jadi kita nggak usah ngotak-ngatik ininya ya, senyawanya ya, tapi kita tinggal ngotak-ngatik delta H-nya. Nah, ini udah dibalik. Terus kita lihat koefisiennya. Oh, ternyata koefisiennya berbeda. Yang dari tadinya itu CO2 ini koefisiennya 1, terus kemudian jadi 2. Maka itu dikali 2. Ya. Ini kan 2 jadi 4, terus ini 1 juga jadi 2, kemudian 3/2 jadi 3 ya, karena dikali 2.
Maka reaksi ini dikali 2. Ya dibalik iya, dikali 2 iya. Ya. Maka dikali 2-nya dari sini. Ya, jadi negatif 160, maka jadi negatif 320 kilokalori. Jadi delta H-nya berapa? Delta H di sini adalah negatif 320 kilokalori. Oke, paham ya? Oke, untuk contoh selanjutnya nih ya. Perhatikan reaksi berikut ini. Ini reaksi C6H12O6 plus 6O2 jadi 6CO2 plus 6H2O itu membutuhkan kalor sebanyak 2820 kJ. Ya, kemudian untuk reaksi ini yang kedua itu membutuhkan kalor sebanyak 1380 kJ. Nah, perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah, nah, jadi untuk reaksi ini itu adalah penjumlahan dari reaksi ini dan ini. Reaksi ini sama ini dijumlah, hasilnya adalah ini ya. C6H12O6 itu jadi 2C2H5OH plus 2CO2. Nah, delta H-nya berapa nih ditanyain? Kita lihat ya. Untuk yang pertama C6H12O6. Ya. Ini yang sama mana? Yang sama di sini kan? C6H12O6 sama nih. Posisinya sama, nggak dibalik. Kemudian koefisiennya juga sama, tidak dikalikan. Maka ini tetap ya, tetap ya. Kalau ini tetap, otomatis delta H-nya juga tetap sekian, 2820. Kemudian yang kedua kita lihat 2C2H5OH ya. Yang senyawanya sama mana? Ya ini ya. Senyawanya sama ini ya. C2, sorry ini salah ya. Jadi C2H5OH. Nah, tadinya ini di sini, kemudian sekarang dia di sini. Berarti reaksinya dibalik. Ini dibalik ya. Udah dibalik, kemudian kita lihat koefisiennya. Koefisiennya sama tidak? Tidak kan? Nah, ini 1, ini 2. Maka koefisiennya ini dikali 2, berarti reaksinya dikali 2. Nah, kita lihat delta H-nya. Kita nggak usah ngotak-ngotik ininya. Oke, kita lihat delta H-nya. Kalau ini tetap sama, ya, ini kan tetap, jadi sama. Kalau ini enggak berarti. Nah, delta H-nya yang tadinya minus 1380, kalau reaksinya dibalik maka delta H ikut dibalik. Jadi dia akan menjadi plus 1380 kilojoule. Nah, plus 1380. Oke, setelah dibalik kemudian dia dikalikan 2 ya. Jadi plus 1380 itu dikalikan 2 ya. Hasilnya itu berapa nih hasilnya nih? Jadi plus 2760 ya. 2760 kilojoule ya. Karena ini adalah hasil dari reaksi ini dan ini, maka ini juga dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Jadi minus 2820, kemudian ini 2760 ya, dijumlahkan maka akan menghasilkan plus, negatif ya, berarti negatif 60 ya. Jadi delta H ya, delta H untuk reaksi ini adalah negatif 60. Oke, paham ya sampai sini? Oke, ini untuk yang selanjutnya.
yang kaidah dijumlahkan, ya kan? Tadi kan ada beberapa kaidah tuh. Nah, ada yang dibalik, dikalikan, kemudian ini dijumlahkan ya sesuai dengan kaidah yang nomor 2 ini. Nah, ini reaksi yang dijumlahkan. Oke. Nah, reaksi yang dijumlahkan nih. Ini ada beberapa senyawa ya. Jadi ini siklus kan. Nah, untuk menjadi 2SO3 ini bisa langsung begini atau dia menuju ke sini dulu dan kemudian menuju ke sini. Ya kan? Ya. Yang pertama, kita harus menentukan awalnya dan akhirnya. Mana yang awal? Yang awal otomatis adalah yang tidak ada tanda panahnya mengarah ke situ. Mana? Ini ya. Ini yang awal nih. Awal. Ini startnya. Ya. Kemudian yang akhir mana? Yang akhir adalah senyawa di mana semua tanda panah mengarah ke situ. Sini kan? Akhir. Ya. Ketika 2S plus O2 itu menjadi 2SO3, dia membutuhkan 790 kilojoule kalor ya. Kalor. Ya kan? Minus 790 kalor. Jadi 2SO2. Tapi ada satu lagi nih langkahnya. Nah, langkahnya adalah seperti ini. Dia menuju ke sini dulu, itu membutuhkan 593 kilojoule dan kemudian membutuhkan satu lagi. Nah, ini jadi pertanyaan. Ini X kilojoule. Nah, ini berapa? Ya kan? Nah, tadi itu kan sudah disebutkan bahwa ini kan jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap. Ya, jadi tetap. Artinya mau satu langkah atau maupun dua langkah ya, perubahan entalpinya itu sama, ya kan? Jadi perubahan entalpinya sama. Oke, kita anggap ini adalah delta H1, delta H2, delta H3. Ya kan? Maka ya, delta H1 itu sama dengan delta H2 plus delta H3. Ya, bisa dimengerti ya ini ya. Dimana delta H1 itu adalah nilainya minus 790 kilojoule. Delta H2 itu minus 593 kilojoule. Dan delta H3 itu masih X ya. Maka X adalah ya minus 790 kilojoule. Ini kesini jadi plus 593 kilojoule itu sama dengan X. Ya. Oke, jadi dengan kata lain X adalah minus 197 kilojoule ya. Jadi minus 790 plus 593 hasilnya minus 197 kilojoule. Paham? Paham ya? Paham ya? Jadi untuk teman-teman semuanya, ini saya ada 3 lembar loh ini. 3 halaman sih, bukan 3 lembar ya. Ada 3 halaman ini. Nah, selama menonton video ya, kalian juga mengikuti untuk menulis juga ya. Karena itu sangat membantu untuk kalian bisa memahami apa yang saya terangkan ya. Dan kenapa saya memilih video juga, karena kalian bisa diulangi ya, ataupun dijeda. Kalau belum paham bisa dijeda, bisa diulangi. Oke ya, sekian video tentang entalpi kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang entalpi dan perubahan entalpi, kaidah dalam perhitungan ya, kemudian contoh-contohnya.
ada endoterm sama eksoterm juga. Oke, sekian video dari saya ya. Setelah ini silahkan kalian mengerjakan latihan soal yang nanti saya akan share di Google Classroom. Oke, semoga dapat dipahami, betul-betul dapat dipahami oleh kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.